Laga klasik antara Persib Bandung versus Persija Jakarta bukan hanya jadi laga antara dua klub sepak bola besar di tanah air, tapi juga laga dua daerah besar di Indonesia. Bahkan laga ini adalah laga duel bintang-bintang yang menghuni di dua klub tersebut. Dan tentu saja yang akan diingat oleh penonton adalah kejadian-kejadian yang terjadi di laga tersebut, serta gol-gol yang akan tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah edisi khusus bedah singkat head-to-head Persib versus Persija dan head-to-head bomber di kedua kesebelasan. Serta ada juga extra time di edisi kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Riuha Sport selengkapnya. Laga Persib Bandung versus Persija Jakarta di pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 adalah laga pertemuan kedua tim ini yang ke-160 di semua ajang sejak era Perserikatan. Kedua tim ini pertama kali bertemu di era Perserikatan, yakni terjadi pada 10 September 1933. Dari 160 kali bertemu ini, Persib mencatatkan 60 kali kemenangan, Persija catatkan 50 kali kemenangan dan 50 sisanya berakhir imbang. Namun jika sejak era Liga Indonesia, kedua tim rival ini sudah bertemu sebanyak 47 kali di semua ajang, dengan rincian Persib menang 9 kali, Persija menang 20 kali dan sisanya berakhir imbang. Jadi memang jika sejak era Liga Indonesia 1994, Persija lebih unggul dibanding Persib. Nah, sejak era Liga Indonesia 94 hingga 2022 ini, puluhan gol telah tercipta saat duel dua tim ini. Gol-gol ini bukan hanya tercipta dari kaki para penyerang, namun juga dari sektor lain. Pertemuan perdana kedua tim ini di era Liga Indonesia terjadi di semifinal 1994. Kala itu Persib melaju ke final usai mengalahkan Persija Jakarta dengan adu penalti yang berkesudahan 5-4 untuk Persib. Skor sendiri selama 90 menit kala itu adalah 1-1, di mana gol Persija dicetak oleh Maman Suryaman kemudian dibalas oleh gol Yusuf Bakhtiar dari Persib. Bicara soal gol, tentunya gol itu adalah tugasnya seorang striker atau penyerang. Nah, lalu ada siapa saja sih penyerang di kedua kubu saat Persib jumpa Persija sejak 1994? Berikut rinciannya dan juga head to headnya. Di kubu Persib Bandung ada nama Sutiono Lamso. Sejak 1994 hingga era 2000-an, Sutiono telah mencetak 5 gol ke gawang Persija. Sementara di kubu Persija ada nama Miro Baldovento yang telah mencetak 6 gol ke gawang Persib hingga era 2000-an. Di era 2000-an hingga 2014 ada sejumlah striker yang menghiasi kedua tim ini seperti Zainal Arif, Hilton Moreira, Erlangga Sucipto, Budi Sudarsono, Christian Gonzalez, Tantan, Christian Bekamenga, dan lain-lain di kubu Persib. Sementara di kubu Persija ada nama-nama seperti Gendut Doni, Kurniawan Dwi Julianto, Bambang Pamungkas, Roger Batum, Emmanuel Kengmonye, dan lain-lain. Begitupun di era Liga 1 yang dimulai pada 2017, striker di kedua kubu jadi salah satu sorotan.
di mana di 2017 di era Liga 1 pertama kali digelar, Persib memiliki Sergio Van Dijk dan Ezechiel Nduasel. Dan tentu saja yang jadi sorotan utama adalah Ezechiel Nduasel bergabung dengan Persib di pertengahan musim 2017. Di pertemuan perdana jumpa Persija, Ezechiel tak berhasil cetak gol ke gawang Persija Jakarta. Sementara di kubu Persija Jakarta ada Bruno Lopez yang cetak gol ke gawang Persib di 2017. Di 2018, EJ 2 kali bertemu dengan Persija dan mencetak 1 gol ke gawang Persija di pertemuan kedua. Sementara di kubu Persija Jakarta ada nama Marco Simic yang 2 kali bertemu Persib di 2018 namun tak bisa mencetak gol ke gawang Persib. Di 2019, Persib masih menggunakan Ezechiel Nduasel dan 2 kali bertemu Persija di musim ini dengan mencetak 1 gol di pertemuan kedua. Sementara di Persija masih menggunakan Marco Simic yang berhasil mencetak gol perdananya ke gawang Persib di pertemuan pertama. Dan musim lalu Persib memasang 2 striker berbeda di 2 waktu yang berbeda. Di paruh musim pertama, Persib menggunakan duet Wander Luiz dan Geoffrey Castillion. Sementara di paruh musim kedua, Persib menggunakan Bruno Catanhede dan David da Silva. Sementara bagi Persija Jakarta tetap menggunakan Marco Simic dari awal liga hingga akhir liga. Dan hasilnya adalah Wander Luiz dan Geoffrey Castillion tak mampu bobol gawang Persija di pertemuan pertama. Sementara Marco Simic mampu cetak 1 gol ke gawang Persib di pertemuan pertama. Tapi di pertemuan kedua justru Marco Simic yang tak mampu cetak gol ke gawang Persib. Sebaliknya striker baru Persib David da Silva cetak 2 gol ke gawang Persija. Musim ini Persib masih mengandalkan David da Silva sebagai ujung tombak. Namun justru berbeda dengan Persija Jakarta. Persija Jakarta mengganti Marco Simic dengan Michael Kremenchik asal Ceko. Head to head kedua bomber pelontos ini menarik. Pasalnya kedua pemain ini ada kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah 2 pemain ini memiliki skill dribbling yang bagus, olah bola yang mumpuni dan sama-sama tajam. Terbukti David da Silva sudah cetak 9 gol sejauh ini, sementara Kremenchik sudah cetak 5 gol sejauh ini. Namun perbedaannya adalah da Silva tipe striker yang lebih mengandalkan skill dribbling dan pergerakan cantik, sementara Kremenchik tipe striker yang ngotot dan pelari cepat. Nah, hari Minggu ini kedua bomber ini akan jadi sorotan utama. Apakah mampu menyaingi panasnya duel antara Marco Simic dan Ezechiel Nduasel atau tidak? Oke, kita ke extra time nih. Di extra time kali ini saya cuma mau minta pendapat kalian ya yang menyaksikan video ini. Pendapatnya itu yakni soal pelatih timnas Indonesia Sintayong. Baru-baru ini PSSI menyatakan akan memberikan perpanjangan kontrak pada pelatih timnas Sintayong selama 4 tahun lagi. Tapi ternyata ada pihak yang beranggapan jika hal ini sebuah kebodohan yang dilakukan oleh PSSI. Hal tersebut diucapkan oleh koordinator sebuah lembaga yang bernama Save Our Soccer alias SOS, yakni Akmal Marhali. Pria yang pernah menjabat sebagai CEO klub sepak bola Tangerang Wolves ini mengatakan jika langkah PSSI memperpanjang kontrak Sintayong selama 4 tahun ini bisa jadi bumerang pada Indonesia. Dan berikut kutipan wawancara Akmal Marhali yang kami kutip dari MNC Portal. Ya, ini kan kebodohan kadang-kadang ya. Kebodohan dari sisi manajemen organisasi dan sisi campaign. Menjanjikan perpanjangan kontrak STY adalah euforia kebablasan dari PSSI. Jadi STY bisa minta harga mahal ini. Kalau dia sukses ya maka dia bisa minta naik harga. Ini kan bisa jadi beban juga buat PSSI ke depannya. Apalagi nanti dia diincar juga oleh banyak klub. Ada supply and demand. Ketika permintaan tinggi dari netizen, maka harga akan naik. Ini kan bisnis yang luar biasa dari STY. Apalagi dia sudah jadi media darling dan sudah mencuri hati rakyat. Sekarang jadinya PSSI harus berani bayar mahal buat STY.
Jadinya di event selanjutnya menang atau tidak tetap harus diperpanjang, soalnya PSSI sudah keburu berjanji. Kalau kemudian apa yang dijanjikan tidak kesampaian gimana? Itulah kutipan Akmal Marhali yang kami kutip dari MNC Portal. Gimana menurut kalian? Silahkan beri pendapat kalian. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go.